Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Sabtu pagi di tempat saya di Jakarta Selatan ini mendung. Bagaimana di tempat Bapak Ibu? Senang sekali bisa berada di sini bersama Bapak Ibu dan terima kasih sudah menyempatkan diri dan mengalokasikan waktu ya untuk hadir di sesi pagi ini karena Sabtu pagi-pagi ini kita punya banyak pilihan ya Bapak Ibu, bisa pilih leye-leye ya tiduran atau olahraga gitu ya atau juga nonton film. Nah, tapi Bapak Ibu memilih untuk belajar bareng di sesi ini. Jadi saya sangat apresiasi dan kagum dengan komitmen Bapak Ibu untuk sama-sama belajar pagi ini. Nanti silahkan berbagi, bertanya atau apapun yang bisa Bapak Ibu bagikan di kolom chat. Saya pasti juga akan belajar banyak dari Bapak Ibu. Nah, materi hari ini yang akan saya bawakan adalah peran keluarga dalam mendampingi generasi digital. Nah, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu ya, Bapak Ibu. Boleh di next slide-nya. Saya ibu, Bapak Ibu dari dua orang putri, anak saya yang besar sekarang kelas 8, yang kecil kelas 3. Saat ini saya berperan sebagai direktur keluarga kita. Saya mengisi hari-hari saya dengan senang menikmati makanan yang enak ya. Mungkin kita sama, banyak yang seperti itu juga. Dan juga sangat menyukai berolahraga. Oke, nah saya juga ingin memperkenalkan apa yang kami lakukan di keluarga kita. Boleh di next langsung satu lagi. Iya, apa yang kami lakukan di keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, keluarga kita ini tempat saya dan teman-teman beraktivitas dan bekerja setiap harinya. Kami organisasi pendidikan keluarga, kami yayasan gitu ya. Jadi Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Kami fokus pada program-program pendidikan keluarga. Tujuannya tentunya adalah mengubah perilaku orang tua agar dapat mendampingi anaknya sampai dewasa nanti. Nah, di keluarga kita ini, Bapak Ibu, kami percaya bahwa keluarga adalah pendidik utama dan pertama gitu ya. Pastinya di masa pandemi ini makin berasa ya Bapak Ibu ya, karena di pandemi ini kan ruang keluarga menjadi ruang kelas gitu ya, peran kita yang sudah luar biasa banyak ini gitu, karena kita bukan cuma orang tua pastinya ya Bapak Ibu, kita juga mungkin karyawan, kita punya usaha gitu ya, kita juga mengurus rumah tangga, kita berperan sebagai anak, menantu gitu ya, jadi banyak peran yang kita lakukan gitu ya, sementara sambil kita menjalankan peran kita sebagai pendidik utama dan pertama untuk anak-anak kita. Nah, di keluarga kita, kami punya prinsip pengasuhan, yaitu mencintai dengan lebih baik. Ini yang Bapak Ibu lihat di layar gitu. Nah, ini setiap kami berbagi tentang mencintai dengan lebih baik ini, sering ditanya gitu, kenapa mencintainya dengan lebih baik? Memang ada mencintai yang dengan cara yang tidak baik gitu ya, atau cara yang jahat gitu ya, kalau lawannya lebih baik gitu. Nah, di keluarga kita, salah satu hal yang kami yakini gitu ya pasti dan mungkin juga kita yakini sama-sama gitu, tidak ada orang tua yang tidak cinta kepada anaknya gitu, dan seringkali yang ingin diberikan adalah cinta atau perilaku-perilaku yang menunjukkan rasa cinta gitu ya, sehingga cinta yang besar gitu yang dicurahkan dengan sedemikian rupa gitu. Jadi cinta yang banyak gitu ya. Nah, padahal yang dibutuhkan anak-anak kita itu tuh sebetulnya bukan cinta yang banyak gitu ya, tapi cinta yang diberikan dengan cara yang lebih baik gitu. Karena sesungguhnya ada nih Bapak Ibu cinta yang berbahaya ya. Kayak apa sih cinta yang berbahaya? Cinta yang berbahaya itu misalnya orang tua yang memukul, membentak gitu ya, melakukan kekerasan kepada anaknya. Dan kalau kita bertanya sama mereka, mereka juga kalau ditanya pasti jawabnya, itu saya lakukan karena saya cinta sama anak saya kepengen mereka jadi orang yang benar gitu ya. Nah, tapi cintanya menjadi cinta yang berbahaya gitu karena diekspresikan dengan cara-cara yang tidak baik gitu, atau sebaliknya orang tua yang memanjakan anaknya, yang permisif, yang membolehkan anaknya melakukan apapun gitu ya, itu juga cinta yang berbahaya gitu. Nah, oleh sebab itu di keluarga kita yang kita gunakan adalah
mencintai dengan lebih baik gitu ya, to love better not more gitu ya. Jadi love-nya tuh in a better way gitu ya. Jadi memberikan cinta yang lebih baik bukan lebih banyak. Nah, bagaimana caranya mempraktekkan mencintai dengan lebih baik ini gitu ya. Nah, supaya mudah bagi orang tua, kami menyusun nih Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, CINTA ya. Jadi saya akan berbagi materi hari ini menggunakan akronim CINTA ini. Kita akan lihat satu per satu. Yang pertama adalah, boleh di next slide-nya. Yang pertama nih C ya Bapak Ibu, C dari cinta, yang huruf pertama kan C ya. C itu tuh artinya cari cara Bapak Ibu. Jadi apabila kita mencintai anak kita, mencintai keluarga kita gitu ya, kita tuh membuktikannya dengan selalu mencari cara sepanjang masa. Kenapa sih sepanjang masa Bapak Ibu? Kita sudah tahu ya, peran orang tua ini perjalanan yang panjang gitu, diibaratkan seperti maraton gitu, dan kita selalu fokus kepada finishnya nanti gitu ya. Finishnya di mana? Finishnya itu di masa depan ya Bapak Ibu. Nah, jadi cinta dibuktikan dengan cara selalu mencari cara pada saat kita kesulitan, pada saat kita di masa pandemi ini. Tadi saya sempat baca beberapa curhatannya Bapak Ibu ya, kesusahan karena mood anak yang naik turun gitu ya. Kemudian kita sebagai orang tua tuh ngerasa gaptek gitu dan udah kelelahan menjalankan peran sebagai guru di rumah, karena kan kita juga banyak urusannya yang lain-lain gitu ya. Nah, prinsip yang perlu kita pegang ini adalah prinsip yang C, yaitu cari cara. Pada saat kita kesusahan, pada saat kita merasa terjepit gitu ya, kita tetap selalu mencari cara bagaimana mengatasi masalah itu gitu. Nah, cari cara ini sendiri supaya konkret dimulai dari mana sih? Boleh di next slide-nya. Cari cara ini supaya konkret, kita mulai dari melihat tujuan ya Bapak Ibu, melihat tujuan. Untuk apa sih anak-anak kita belajar, untuk apa hari ini mereka menjalani pendidikannya gitu ya. Nah, banyak sekali nih biasanya jawaban dari orang tua. Ada yang jawab, wah supaya nanti jadi orang hebat, supaya nanti sukses, supaya mereka punya wawasan yang luas, supaya nanti mereka terampil gitu ya, bisa punya pekerjaan yang baik gitu dan seterusnya gitu. Nah, kalau melihat jawaban-jawaban dari para orang tua ini gitu ya, sebetulnya mengacu ke satu nama yang bisa mewakili semuanya ya, mewakili karakter, kemudian wawasan, keterampilan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan kompetensi gitu. Nah, jadi tujuan kita mengasuh anak-anak kita, memberikan pendidikan yang baik kepada mereka adalah untuk supaya anak-anak kita menjadi orang yang kompeten di masa depan nanti. Pendidikan itu kan jembatan ya Bapak Ibu, jembatan untuk menuju masa depan gitu. Saat ini mereka sebagai anak gitu ya, kemudian titik akhirnya itu ada di masa depan gitu. Nah, pendidikan yang sekarang mereka jalani ini adalah jembatan gitu. Nah, ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menumbuhkan kompetensi gitu. Kenapa sih kompetensi Bapak Ibu yang jadi tujuan pendidikan? Bukan lulus ujian gitu ya, bukan nilai yang tinggi gitu, bukan sekedar dapat ranking atau berprestasi atau menang kompetisi gitu ya, karena itu sesungguhnya semuanya itu hanyalah alat gitu. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu di masa saat ini gitu, bahwa di mana yang relevan itu adalah seseorang yang kompeten ya Bapak Ibu, sudah terasa ya. Wah, susah ya cari orang yang bagus gitu, padahal katanya banyak yang nganggur gitu, tapi kok nyari resource atau nyari orang yang bagus yang bisa kerja gitu kok susah ya gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya kita melihat pada problem-problem kompetensi gitu ya, karena pendidikan kita difokuskan kepada lulus ujian gitu ya, dapat nilai yang bagus gitu, dan membutuhkan kesadaran kita sebagai orang tua bahwa yang sedang kita tumbuhkan pada anak-anak kita itu seharusnya adalah kompetensi gitu, bukan sekadar mengejar nilai gitu. Karena kalau enggak, buat apa nanti ijazahnya gitu ya, buat apa nanti rapot yang bagus, tapi ternyata anak-anak kita tidak kompeten. Nah,
kalau Bapak Ibu lihat di layar, di keluarga kita kami mengacu kepada 3 kompetensi dan 9 kompetensi masa depan ini. Inilah tujuan dari anak-anak kita belajar gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada Merdeka Belajar, itu kompetensi dasar yang utama gitu ya. Sekarang juga istilahnya Bapak Ibu mungkin sering dengar disebut-sebut oleh Mas Menteri Nadiem gitu ya. Nah di sini apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar berarti anak-anak yang berkomitmen gitu ya, yang kemudian mandiri, bisa menentukan apa yang baik buat dia dan tidak, reflektif, mengetahui kekuatan dirinya, apa yang bagus dari diri saya, apa yang harus dikembangkan. Kemudian ada merdeka berkolaborasi, ini sangat dekat dengan dunia digital ya Bapak Ibu. Kompetensi merdeka berkolaborasi ini tuh sangat penting untuk ditumbuhkan anak-anak yang berprinsip, yang punya value, yang memegang teguh value keluarganya, tahu mana yang mereka bisa tonton gitu ya, tahu mana yang value-value yang tidak sesuai dengan value keluarganya gitu ya, dan kemudian bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, apalagi di dunia digital ya, semuanya serba dilakukan jarak jauh gitu ya, sehingga kemampuan komunikasi sangat perlu ditumbuhkan. Kemudian juga bisa bekerja sama, itulah berkahnya dunia digital gitu ya, karena kerjasama yang tadinya tidak dimungkinkan gitu ya karena kendala jarak gitu ya, tapi dimungkinkan dengan adanya dunia digital. Nah, kompetensi yang terakhir adalah merdeka berkarya. Dimensi kompetensinya ada 3. Kita kepengen anak-anak kita bukan sekedar tadi ya, bukan sekadar nilainya bagus, tapi juga cerdas gitu ya, tahu, punya ide-ide, bisa berinovatif, bisa berinovasi gitu ya, bisa memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah kehidupan, dan kemudian bisa berdaya gitu ya, tahu tidak perlu disuruh untuk beraksi gitu ya, jadi action oriented. Nah itu yang dimaksud dengan merdeka berkarya. Nah tadi kalau disambungkan lagi dengan cari cara, Bapak Ibu, kita melihat tujuan buat apa sih anak-anak kita belajar sekarang, buat apa mereka bersusah payah gitu ya, PJJ, kemudian tatap muka, kemudian diutak-utik sedemikian rupa, untuk apa ya? Untuk mencapai kompetensi ini, sehingga pada saat kita menumbuhkan kompetensi mereka, kita tahu tujuannya kemana. Pada saat kita kesulitan, pada saat kita cari cara, sebenarnya tujuannya apa, kita berpegangan pada kompetensi ini. Nah, boleh di next yang kedua, I ya Bapak Ibu, CINTAI gitu. I itu adalah ingat impian tinggi. Jadi kita punya aspirasi yang tinggi gitu ya, kita tahu apa yang perlu dicapai oleh anak-anak kita gitu ya. Nah ini expecting the best of them, take a leap of faith gitu ya. Jadi kita percaya bahwa anak-anak kita itu bisa mencapai sesuatu bahkan sebelum anak-anak kita tahu bahwa dirinya bisa. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, kalimatnya agak panjang. Percaya bahwa anak bisa sebelum anak tahu bahwa dirinya bisa. Jadi supaya anak kita bisa mencapai sesuatu nih Bapak Ibu, butuh orang tua dulu yang percaya. Butuh orang tua yang percaya bahwa mereka bisa. Tapi kalau belum kita sudah meragukan anak kita, udah kamu nggak usah coba-coba. Udah kamu tuh nggak bakat. Kita tuh keluarga kita tuh nggak bakat di matematika. Udah nggak usah. Kamu tuh nggak usah ngedalamin matematika gitu ya. Nggak ada itu Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tuanya sudah meragukan anak-anak kita, apalagi mereka yang pasti akan meragukan dirinya sendiri gitu. Nah, untuk bisa melakukan ingat impian tinggi, bagaimana? Kita mulai dari mana? Boleh di next slide-nya. Dimulai dengan memahami kebutuhan anak-anak kita. Nah, tadi tuh sempat ya disebut ya bahwa mood anak itu tuh yang paling mempengaruhi di masa pandemi ini gitu. Nah, ini tuh sangat erat sebetulnya, seperti yang terlihat di layar ini Bapak Ibu. Kita perlu tahu kenapa sih mood anak kita berubah-ubah, apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang terjadi, apa yang membuat mereka menjadi seperti itu gitu ya. Nah, ini tuh mengacu kedua hal sebetulnya Bapak Ibu. Kalau di keluarga kita, kami percaya perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh sifat bawaannya. Nah, ini sifat bawaan ini sesuatu yang sangat menarik ya Bapak Ibu, tapi saya izin nggak bisa menjabarkan lebih lanjut di sesi ini gitu ya. Mungkin nanti kalau dari Surala ada undangan lagi kita bisa bahas khusus mengenai sifat bawaan ini, tapi sifat bawaan ini seperti apa ya? Mungkin kalau istilah populernya tuh personality gitu ya. Tipe anaknya tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, tapi ini secara saintifik sifat bawaan ini tuh memang betul-betul sudah ada sejak anak lahir. Kayak tadi yang dibilang moodnya anak itu tuh naik turun gitu ya. Memang karena ada anak yang
uh, intensitas emosinya gitu ya mungkin tinggi gitu ya, atau anak yang butuh beradaptasi lebih lama kepada situasi baru, mungkin ada anak yang level aktivitasnya tinggi gitu ya, level aktivitas gerak tubuhnya tinggi, sehingga pada saat mereka sebelum belajar mereka perlu banyak gerak dulu gitu ya. Kemudian ada juga yang sensitif terhadap suara, sehingga kalau rumahnya berisik gitu dia nggak bisa fokus tuh gitu ya, atau mudah terdistraksi. Nah itu adalah yang saya sebut barusan, itu sebagian dari sifat bawaan anak yang sebetulnya orang tua perlu pelajari dan ketahui masing-masing dari anak-anak kita gitu ya. 2 anak, 3 anak biasanya sifat bawaannya berbeda-beda. Selain sifat bawaan, untuk bisa mengenali dan memahami kebutuhan anak, kita juga perlu paham tahap perkembangan anak. Nah, tahap perkembangan anak ini sebetulnya sesuatu yang sangat familiar sih buat orang tua gitu ya. Tapi sayangnya biasanya hanya satu aspek, yaitu aspek fisik ya, karena kasat mata gitu. Kayak zaman dulu nih, Bapak Ibu, waktu anak-anak kita baru lahir gitu, kita kan sangat memantau ya tahap perkembangan anak kita. Beratnya berapa, tingginya berapa, kemudian lingkar kepalanya berapa gitu ya, apakah motorik kasar, motorik halusnya itu sudah baik gitu ya. Nah, sebetulnya dalam tahap perkembangan anak itu masih ada aspek lainnya selain aspek fisik, ada aspek kognitif, sosial, emosional, dan bahasa gitu. Nah, kita perlu tahu apa sih yang wajar terjadi pada usia anak kita di usia yang sekarang. Di usia 8, apa aspek sosial emosional yang wajar terjadi? Oh, dia sudah harus bisa menjalin pertemanan dengan 1-2 orang lainnya, misalnya pada saat umur 10 misalnya gitu ya, dia memasuki masa puber, sehingga itu akan mempengaruhi moodnya dia. Pada saat nanti dia di usia 13 tahun dan seterusnya, kita sebagai orang tua perlu mempelajari tahap perkembangan anak supaya kita tahu apakah anak kita sudah mencapai tugas perkembangannya gitu yang sesuai dengan tahapan usianya, atau masih perlu distimulasi lagi gitu ya, atau sebetulnya dia sudah mencapai tugas perkembangannya tapi masih bisa didorong lagi karena dia bisa lebih dari apa yang dia capai sekarang. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, jadi pada saat kita ingin percaya sama anak-anak kita gitu ya, kan biasanya susah nih buat orang tua gitu ya untuk percaya sama anaknya. Nah, supaya kita bisa percaya sama anak-anak kita perlu pahami dulu sifat bawaan dan tahap perkembangan anak. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, N ya Bapak Ibu, CIN ya, N ini nerima tanpa drama. Maaf ya, ini agak maksa sedikit, harusnya menerima tanpa drama Bapak Ibu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan nerima tanpa drama? Artinya kita menerima mereka utuh seapa adanya mereka ya Bapak Ibu, dengan kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Dan cinta itu sangat dibutuhkan justru pada saat kita berada di situasi sulit. Benar nggak Bapak Ibu? Loving the worst of them unconditionally. Pada saat kita sedang berprestasi, pada saat anak kita lagi baik hati, pada saat mereka sedang tertib, sungguh mudah buat kita untuk mengekspresikan rasa cinta kita ke mereka gitu ya. Kamu hebat banget sih, sini ibu peluk gitu ya. Aduh, aku bangga banget ya sama kamu gitu ya, ditepuk-tepuk sama ayah gitu. Nah, tapi pada saat mereka sedang moody, pada saat mereka lagi nggak mau ngerjain tugas, pada saat mereka lagi kebosenan, pada saat mereka lagi stuck gitu ya. Nah, biasanya justru kita sebagai orang tua bukannya mencurahkan cinta kita kepada mereka, tapi justru membuat jarak gitu ya, dan membuat anak merasa bahwa aku nih lagi jelek, makanya aku lagi nggak disayang sama orang tuaku. Padahal sebagaimana kita ketahui ya, refleksi kita sebagai orang dewasa nih Bapak Ibu, justru pada saat kita lagi down, pada saat kita lagi kebosanan, pada saat kita lagi kesusahan, kita justru butuh perhatian lebih, kita butuh merasa disayang. Nah, caranya gimana supaya kita sebagai orang tua bisa mencintai tanpa syarat? Boleh di next slide-nya. Caranya adalah dengan memanage emosi kita. Menjadi orang tua itu pengalaman yang emosional ya Bapak Ibu, rasanya tuh bangga gitu ya, rasanya senang gitu, rasanya hangat gitu, tapi juga bingung, tapi juga khawatir, rasanya kesel gitu ya, campur aduk deh pokoknya jadi orang tua itu gitu. Nah, sementara kita yang emosional ini gitu ya, kita berjuang dengan emosi-emosi kita, padahal yang dibutuhkan anak kita adalah orang tua yang tenang gitu, orang tua yang secara tahap perkembangan mungkin di usia 25, 30, 40 gitu ya, itu kita
harusnya sudah berada di usia perkembangan di mana kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Kita kan bukan anak usia 5 tahun ya Bapak Ibu yang boleh tantrum gitu ya, karena itu sesuai sama masa perkembangannya mereka. Kita kan orang tua dengan emosi yang matang mestinya begitu. Nah, tapi berat sekali buat orang tua untuk bisa tenang gitu, berat sekali buat orang tua untuk selalu bisa memanage emosi. Bener nggak Bapak Ibu? Buat saya sendiri ya gitu, kadang-kadang bisa gitu ya, bener-bener zen gitu, bener-bener tenang. Tapi ada masa-masanya di mana pada saat saya kelelahan gitu ya, pada saat saya kurang istirahat, pada saat saya banyak pikiran gitu ya. Nah, sulit tuh untuk menjadi orang tua yang tenang. Nah, tapi ketenangan itu sesungguhnya bisa dilatih gitu dengan cara ini, berefleksi secara kontinu. Apa sih yang saya rasakan? Kenapa sih saya mesti marah? Kenapa sih saya khawatir? Apa yang membuat saya khawatir? Apa yang bisa saya cegah supaya saya tidak marah? Apa informasi apa yang saya butuhkan supaya saya tidak khawatir gitu. Nah, apa yang saya lakukan pada anak dan apa dampaknya bagi anak ini yang juga perlu terus-menerus kita refleksikan gitu ya. Kalau saya marah sama anak saya, apa ada gunanya gitu? Apa dampaknya buat dia? Akan trauma nggak ya dia gitu? Kalau misalnya saya bentak-bentak anak saya, apakah itu membuat dia jadi lebih mau ngerjain PR? Gitu ya, oh mungkin mau karena dia ketakutan gitu ya hari ini gitu. Nah tapi besok-besok lagi dia ketergantungan tuh sama marah-marah itu gitu ya. Oh nggak dimarahin nih sama ibu aku, ya udahlah aku nanti aja ngerjainnya gitu ya. Tapi tidak tumbuh kesadarannya, tidak tumbuh keinginannya untuk melakukan sesuatu karena terbiasa melakukan sesuatu menunggu ada yang marahin gitu ya. Karena itu pola yang kita bentuk sehari-hari gitu. Nah jadi yuk mari Bapak Ibu kita perlu bisa memanage emosi kita dengan baik. Nah kemudian prinsip yang T ya, tadi udah CIE, CIN, sekarang T, tidak takut salah. Apa sih yang dimaksud dengan tidak takut salah? Tidak takut salah adalah mistakes are for learning, parenting is for growing, gitu ya. Jadi melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Saya sih selalu bilang pada saat jadi anak-anak itu adalah kesempatan untuk berbuat salah sebanyak-banyaknya. Bener nggak Bapak Ibu? Jangan sampai gitu ya nanti kalau udah seusia saya 42 tahun, 43 tahun gitu ya, itu tuh baru melakukan banyak kesalahan gitu ya, sementara tanggung jawab yang diemban sudah sangat banyak gitu. Jadi selagi masih jadi anak gitu ya, silahkan berbuat salah sebanyak-banyaknya karena masih banyak ruang belajar, masih banyak waktu untuk belajar, masih banyak waktu berefleksi untuk bisa memperbaikinya gitu. Nah tapi buat kita sebagai orang tua itu tuh rasanya nggak sanggup banget deh kalau anak kita tuh berbuat kesalahan ya, langsung pikirannya tuh udah kemana-mana gitu ya. Langsung tuh nggak ngerjain PR hari ini gitu ya, aduh nih nanti anak saya akan jadi pekerja yang gagal nih, pasti nanti dia nggak rajin di kantornya, mau jadi apa nanti dia kalau dia PR aja nggak dikerjain, aduh ini mandinya males gitu ya, wah ini makan aja berantakan, wah nanti kacau nih ya di masa depannya gitu. Kita sebagai orang tua mudah sekali ya Bapak Ibu untuk langsung berpikir jauh ke depan gitu ya, padahal yang anak kita butuhkan justru belajar dari kesalahannya. Sebagai orang tua kita menerima bahwa mereka melakukan kesalahan sehingga kita bisa move on dengan mencari solusi agar kesalahannya tidak terulang gitu. Oke, kita apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mempraktekkan tidak takut salah ini? Boleh di next slide-nya. Nah, caranya adalah menumbuhkan kemandirian belajar pada anak. Satu kuncian nih Bapak Ibu yang suka bikin anak-anak malas belajar. Karena dia nggak tahu saya tuh belajar buat apa. Gitu ya, anak nggak nangkep why-nya. Kenapa sih saya harus mempelajari hal ini? Gitu ya, karena materi pelajarannya nggak relevan sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Beda banget sama main game misalnya gitu ya. Oh anak-anak tuh suka banget main game. Apa coba yang bikin game itu jadi menarik? Pertama, seru gitu ya. Kemudian kedua, menantang, selalu challenging gitu. Terus engaging, selalu dapat umpan balik, selalu ada feedback. Wow, Anda naik level gitu ya. Kemudian dia dikasih lagi yang lebih susah. Dan kemudian dia punya keleluasaan untuk menata mana level mana yang mau dia kejar gitu ya. Nah, anak-anak tuh dapet gitu ya why-nya kenapa sih mereka suka sama game ini gitu, karena begitu interaktif gitu. Nah, tapi kalau belajar gitu ya, apabila metode pembelajarannya nggak seru gitu ya, metode pembelajarannya hanya menghafal gitu, kemudian dia nggak melihat kaitannya sama dunia dia sehari-hari gitu, nah itu anak nggak nangkep tuh why-nya gitu. Nah, kalau udah nggak nangkep why-nya,
Kenapa saya harus mempelajari hal ini? Nah, the rest is bakal sangat-sangat challenging gitu. Jadi, buat apa saya belajar dan mengerjakan tugas? Apakah yang dipelajari itu terlalu membosankan atau cukup challenging buat saya gitu ya? Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan agar anak mandiri? Gitu, bagaimana kita membangun kemandirian mereka, mulai dari mengatur waktu belajar, menggunakan tools dan device untuk belajar gitu ya, memberi mereka kesempatan untuk menata dirinya, mengatur jadwal untuk dirinya, mencoba-coba aplikasi gitu ya, mencoba-coba device sendiri gitu, diberikan kepercayaan, diberikan apresiasi saat berhasil, diberikan kritik dengan cara yang baik pada saat mereka melakukan kesalahan. Nah, itu yang akan menumbuhkan kemandirian belajar. Nah, terakhir adalah prinsip yang A ya, CINT, tadi udah, yang terakhir ini A. A itu asik main bersama. Parenting itu harusnya menyenangkan Bapak Ibu. Parenting is fun, plays are powerful moments gitu. Nah, seringkali tuh pada saat kita ngejalanin peran sebagai orang tua, kita kan fokus sama supaya anak-anak kita bisa ngejalanin rutinitasnya dengan baik ya. Makannya, mandinya, belajarnya, tidurnya, dan seterusnya gitu. Nah, kita lupa tuh Bapak Ibu, sebetulnya yang diperlukan juga masuk ke dalam rutinitas itu adalah hal-hal yang menyenangkannya gitu ya. The fun side of being part of the family itu tuh penting sekali untuk juga diperhatikan. Nah, biasanya kita sebagai orang tua suka ngerasa udah nggak ada energi, nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Nah, boleh di next slide-nya. Sementara supaya membuat anak-anak kita itu mau belajar gitu ya, mau menjalankan tanggung jawab mereka itu, mereka membutuhkan suasana rumah yang kondusif. Ini semacam lingkungan belajar yang menyenangkan gitu ya, lingkungan belajar yang menyenangkan gitu. Nah, apa sih pertanyaan utamanya, apa sih yang membuat anak termotivasi gitu? Kita tuh sebagai orang tua suka ngerasa tugas kita tuh apa ya, memberikan motivasi kepada anak kita gitu. Padahal kami nih di keluarga kita percaya Bapak Ibu kalau motivasi itu tuh nggak bisa dihadiahkan gitu, nggak bisa diberikan gitu. Motivasi itu tuh bisanya dibangkitkan, karena kan motivasi itu sesuatu yang sangat internal ya dan personal gitu. Kita nggak bisa paksa mereka kayak, ayo kamu tuh harus belajar supaya nanti jadi orang hebat nih, ayo ibu kasih motivasi gitu. Nah, motivasi itu cara kerjanya nggak seperti itu gitu. Motivasi itu tuh harus datang sebagai insight di kepala kita sendiri. Aduh ini seneng abis main sama ayah ibu gitu ya, seneng abis nonton film, terus habis itu dibahas, seneng abis makan bareng, seneng abis ketawa ketiwi gitu ya. Aduh, aku jadi hatinya tenang dan lega gitu ya. Nah, itu biasanya justru menimbulkan motivasi gitu. Jadi bukan dikasih ujangan dan nasihat lalu membuat mereka termotivasi, itu justru sebaliknya ya Bapak Ibu. Biasanya kalau dikasih nasihat dan ujangan tuh gimana sih kalau kita dikasih nasihat sama ujangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu mengatur strategi nih, gimana caranya supaya suasana rumah itu kondusif, membuat anak-anak itu senang dan bahagia, merasa mereka itu orang-orang penting gitu ya, mereka merasa bahwa hubungan di rumah itu hangat gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian akan membuat mereka termotivasi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ngerasa sekarang kesulitan untuk melakukan hal itu, bisa dimulai dengan memanage waktu dengan lebih baik ya. Berapa alokasi waktu untuk anak, apakah kuantitasnya cukup gitu ya, karena kami di keluarga kita nih percaya Bapak Ibu, kita tuh nggak percaya sama konsep quality time gitu. Kalau yang diandalkan tuh hanya quality-nya aja gitu ya, jadi nggak pernah nih main sama anak atau interaksi sama anak gitu ya, ngobrol sama anak. Jarang banget gitu, mungkin seminggu sekali aja deh gitu ya, tapi sekalinya ngobrol tuh berjam-jam gitu. Nah, kami di keluarga kita percaya nggak akan pernah ada yang namanya kualitas kalau kuantitasnya nggak cukup. Susah untuk mengejar kualitas kalau kuantitasnya tuh emang jarang gitu ya. Dalam hal ini tuh dalam konteks relationship dalam keluarga. Nah, ini yang perlu kita refleksikan sama-sama. Demikian materi dari saya, silahkan kalau ada yang mau berbagi atau bertanya. Terima kasih banyak Miss Yuhan, Miss Risma, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Yulia. Saya dari Bu Yulia memaparkan, saya baca chat orang tua, saya ketawa-ketawa sendiri nih. Katanya ada yang orang tua juga katanya lupa, dulu kita juga seperti itu sebenarnya ketika kita marahin anak-anak, padahal kita dulu juga pernah jadi anak-anak yang malas juga, seperti itu ya. Lalu sebenarnya
kayaknya jadi orang tuanya harus berhenti drama dulu ya Bu Yulia. Oke, baik ini jadi seru ya pembahasannya. Terima kasih banyak Bu Yulia. Nanti pasti ada orang tua yang mau tanya-tanya ya. Tadi udah banyak juga yang chat tanya nih, boleh nggak materinya itu dikirimkan gitu ya? Karena ini Betul. sangat mengedukasi begitu. Jadi mau dibaca-baca ulang. Jadi nanti kita boleh langsung tanya kepada Bu Yulia. Baik, Boleh kok, selanjutnya. silakan. Oh boleh ya, Nah, silakan boleh. ya. Kalau mau kalau mau simak video atau apa, kayaknya juga waktu itu Miss Yuhan pernah akses juga ya. Nanti gampang lah itu kalau materi Bapak Ibu nanti cek aja di media sosial ya di @keluargakita.id. Kalau Bapak Ibu mainnya Instagram, Bapak Ibu cek di keluarga kita ID, nanti ada banyak akses ke materi-materi gratis di sana. Saya ketikkan Terima kasih di kolom Bu chat. Yulia. Baik, Nah, terima ini kasih ya. materinya sangat menarik sekali ya Miss Yuhan ya. Dari tadi saya sampai kayak, iya meskipun saya belum jadi orang tua, tapi kayak banyak orang tua juga yang bilang, aduh terpanggil ini Miss, terpanggil gitu. Terpanggil jadi orang tua atau gimana nih? Terpanggil gitu, merasa relate sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Yulia ya. Terima kasih sekali Baik, Ibu. terima kasih. Berikutnya saya mau coba panggilkan Ibu Rahmawati. Apakah sudah bergabung dengan kita, Ibu Rahmawati? Baik. Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi Ibu. Koneksinya bisa Sudah Bu? bisa? Iya, tapi ini mohon maaf saya tidak menyalakan video ya, karena Baik, khawatir langsung drop ya. Ya, baik. Moga-moga gitu nanti, cukup jelas suara saya ya. Iya, slide juga akan kita bantu ya Bu Rahmawati Terima ya. kasih. Baik, Bu Rahmawati adalah Bu Rahmawati dari Pusmenjar ya, Pusat Pendidikan Daring Assessment. Jadi hari ini akan berbagi kepada kita juga. Silakan kami waktunya Bu Ibu Rahmawati. Terima kasih Mbak Yuhan, terima kasih Bapak Ibu semua, selamat pagi. Jadi saya sepakat sekali ya dengan pembicara sebelumnya. Saya sangat mengapresiasi nih semangat Bapak Ibu semua sebagai orang tua, bahkan di hari Sabtu Bapak Ibu masih mau untuk membekali diri, menguatkan kapasitas Bapak Ibu untuk mendampingi dan memastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa hidup mandiri, tapi sekaligus juga tentunya berpartisipasi aktif sebagai bagian dari masyarakat. Nah, berbeda dengan yang tadi disampaikan dari keluarga kita, mungkin topik saya pagi ini cukup berat ya, karena saya coba mengulas berbagai bukti empirik, fakta empirik yang diperoleh dari kegiatan di kantor saya, karena kami di Pusat Asesmen Pendidikan banyak melakukan survei baik nasional, internasional, dan kami menemukan bahwa saat ini relevan sekali di masa pandemi yang terkait dengan akses digital. Jadi dulu kita sering sekali merasa bahwa kayaknya anak TK, anak SD jangan kasih HP gitu ya, nanti bahaya banget nih, nanti jadinya kecanduan dan lain-lain begitu. Tapi kita sekarang coba lihat dari hasil empirik, dari penelitian kami sejak tahun 2012, 2015, 2018, dan yang terbaru tentu saja di tahun 2021, ternyata fakta mengatakan hal yang sebaliknya. Mohon lanjut. Terima kasih. Ya. Jadi pertama kali kami ingin memaparkan apa sih penggunaan komputer, penggunaan digital, kaitannya dengan pelajaran matematika dan capaian dari pelajaran matematika. Ini adalah hasil dari studi internasional yang diikuti oleh Indonesia dan sekitar 47 negara lainnya pada studi Trend International Mathematics and Science Study. Yang menarik yang kita ikuti ini adalah siswa kelas 4 SD, di mana biasanya tuh anak SD itu banyak yang menyarankan, jangan dikasih akses dulu ke digital, ke internet, dan lain-lain begitu ya. Tetapi kita bisa melihat ternyata di internasional, di sebelah kiri ini adalah berapa persen siswa yang menggunakan komputer. Ini sebenarnya nggak cuma komputer ya, opsinya itu ada komputer, ada gadget, ada tablet, kemudian ada device khusus, misalnya Kindle dan lain-lain yang digunakan di pelajaran matematika.
Bisa kan negara-negara lain secara rata internasional, ngomongin rata internasional aja kita jauh di bawahnya. Dan bisa dilihat dari hasil Indonesia sendiri, antara yang ada komputer dengan yang tidak ada komputer, capaian nilai matematikanya itu jauh lebih tinggi yang memiliki komputer. Tapi garis miring ini sebenarnya komputer, garis miring tablet, garis miring gadget, garis miring Kindle, dan alat-alat digital lainnya. Jadi artinya di satu sisi sangat sedikit yang mengakses itu, ini masih tahun 2015 belum ada COVID ya. Tapi di sisi yang lain ternyata dengan punya akses tersebut nilai matematikanya menjadi jauh lebih tinggi. Artinya tidak kekhawatiran kita memberikan akses terhadap digital, akses terhadap internet itu bisa berakibat buruk kepada siswa. Dari hasil studi ini tidak terbukti ya. Dari hasil studi ini justru kemampuannya signifikan jauh lebih tinggi, tapi di satu sisi Indonesia yang punya akses siswa SD ini sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sedikit. Kita lihat lagi hasil studi yang lain. Nah ini, jadi intensitas penggunaan yang selalu atau hampir setiap hari, 1-2 kali seminggu, 1-2 kali sebulan, hampir tidak pernah gitu. Kalau ini kita pisahkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan, ternyata ketika kita mencoba untuk mengeksplor prinsip-prinsip matematika, konsep-konsep matematika, dan tentunya sekarang nih dengan adanya pandemi kita punya banyak sekali platform-platform belajar matematika yang mengenalkan tentang konsep-konsep, fakta, prosedur gitu. Signifikan lebih tinggi yang selalu atau hampir setiap hari, 1-2 kali seminggu dibandingkan yang tidak pernah, hampir tidak pernah, atau 1-2 kali sebulan. Jadi artinya penggunaan yang sering tergantung dari seperti apa kita melakukannya atau tujuan apa yang kita lakukan, ini berpengaruh terhadap capaian dari matematikanya. Dan di sini ternyata mencari ide, informasi, apalagi dengan kita kalau digital itu artinya tidak terbatas hanya tulisan ya, ada audio, ada visual, ada animasi. Ini juga secara signifikan menunjukkan hasil dari nilai matematika yang lebih tinggi bagi siswa kita, dan ini adalah siswa-siswa di jenjang SD. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana kalau kita geser sedikit ke jenjang SMP? Ini adalah hasil kami di tahun 2019. Kami mengumpulkan datanya tuh di Oktober-November. Jadi ini pengolahan hasilnya sebenarnya mepet banget dengan sebelum COVID gitu ya. Kita bisa lihat di sini adanya internet. Kita coba menelusuri lebih dalam, yang dipakai itu buat ngapain sih? Apakah hanya browsing, apakah hanya menggunakan media sosial, kemudian surfing, bermain game, belajar melakukan sesuatu, membuat konten digital, sampai mencari informasi yang praktis gitu. Ternyata yang paling sering digunakan setiap hari itu untuk siswa Indonesia itu adalah yang untuk menggunakan media sosial, menjelajahi media sosial, dan menjelajahi internet gitu ya. Tapi yang sifatnya adalah betul-betul untuk spesifik mencari informasi yang praktis, sampai bagaimana produktif dengan akses digital, itu masih sangat sedikit. Kebanyakan tidak pernah melakukannya. Jadi ini kayaknya yang jadi clue kita sebagai orang tua ya. Kalau kita ingin memberikan mereka akses terhadap device dan mereka bisa menggunakannya setiap hari dengan intensitas yang tinggi, pada intensitas yang seperti apakah yang akan memberikan koridor mereka kepada kompetensi. Tadi kan disebutkan ada kompetensi ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba menjadi suatu kompetensi, menjadi suatu kolaborasi, yang tadi Merdeka Belajar, Merdeka Berkolaborasi, kalau kita tidak memberikan pagar atau koridor kepada anak-anak kita, aktivitas semacam apa yang perlu mereka lakukan. Jadi ini ketika sebelum COVID tampaknya banyakkan siswa kita ketika menggunakan internet itu belum sampai meng-create sesuatu atau mencari informasi yang sifatnya sangat spesifik, yang sangat relevan dengan apa yang akan mereka lakukan. Lanjut, hasil survei yang lain.
Nah, ini. Jadi untuk frekuensi penggunaan perangkat digital berdasarkan kategori, ini Bapak Ibu tadi saya lihat berasal dari berbagai macam daerah gitu ya. Jadi yang kategori intensitasnya tinggi itu memang kebanyakan ini dari seputar Jawa maupun Bali. Sedangkan yang seperti di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bangka Belitung ini yang intensitasnya tinggi, yang artinya setiap hari atau lebih dari 2 kali dalam 2 minggu itu masih sedikit. Kebanyakan ini masih dalam intensitas yang sedang ya, hitungannya hanya bulanan. Apalagi ketika ini kita pecah menjadi aktivitas yang sifatnya meng-create konten atau menggunakan platform aplikasi yang sangat-sangat sedikit. Lanjut. Dan hasilnya kita bisa melihat berdasarkan provinsinya, hampir di semua provinsi yang intensitasnya tinggi, itu nilai literasi membacanya lebih tinggi dibanding yang sedang maupun yang rendah. Jadi artinya penggunaan frekuensi itu tidak menjadi concern kita sebagai orang tua. Concern kita sebagai orang tua adalah bagaimana frekuensi tinggi penggunaan itu digunakannya untuk apa, gitu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dari hasil studi internasional tahun 2018 yang kita juga lakukan, ternyata literasi digital itu sangat erat kaitannya, tidak hanya sekedar menggunakan medsos, tapi di sini ada aktivitas misalnya mendetek phishing atau email-email yang sifatnya menipu, menggunakan deskripsi atau memilih deskripsi atau link yang paling sesuai. Jadi kalau kita searching di internet tuh bisa memilah mana yang paling berguna bagi kita, mana yang tidak, serta lain-lain gitu ya. Sampai yang paling penting ini kita sebagai orang tua adalah to understand the consequence of making information public. Jadi semua aktivitas kita yang sifatnya meng-create, yang menghasilkan informasi, kita tahu betul konsekuensinya. Dan ini kelihatan sekali yang seperti inilah yang banyak diajarkan oleh negara-negara maju. Jadi tidak hanya mengenal apa itu Facebook, apa itu berbagi, dan lain-lain, tapi memahami betul apa konsekuensi dari aktivitas internet yang kita lakukan. Lanjut, waktu saya tidak terlalu banyak ya. Nah, dan di sini terlihat sekali, semakin kita menekankan fokus pendampingan orang tua, pendampingan guru, pembelajaran kurikulum itu bukan tentang bagaimana menggunakan, tapi tentang bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan serta mengetahui resiko dari penggunaan internet itu sendiri, maka nilai dari capaian literasi, numerasi, bernalar, berpikir kritis itu paling tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak ada fokus atensi ke sana. Lanjut, kita akan ke tantangan yang saat ini ya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat di antara 70 sekian negara, Indonesia adalah yang paling bawah, yang siswanya mengakui bahwa mereka itu ketika menggunakan internet betul-betul dikawal untuk bisa membedakan mana informasi yang relevan, mana yang bias, mana yang tidak bisa dipercaya, mana yang tidak boleh di-share dan lain-lain, ya. Lanjut. Nah ini, jadi ini kami bertanya langsung kepada siswa. Seberapa mereka percaya tidak percaya tentang bagaimana memanfaatkan internet. Karena internet itu erat kaitannya dengan informasi yang mengalir deras. Informasi yang mengalir deras itu tidak semuanya bisa kita percaya. Ada informasi yang bisa kita gunakan, mana yang kita tidak bisa gunakan. Nah di sini adalah yang menarik nih. Saya mendiskusikan akurasi berita dan informasi dengan orang tua atau keluarga saya. Sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Jadi banyak yang mengatakan setuju. Mereka setuju perlu sekali mendiskusikan akurasi berita dan informasi dengan orang tua atau keluarga saya, dan 10%-nya mengatakan sangat setuju. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu semua sebagai orang tua, kalau anak-anak kita merasa sangat perlu, sangat butuh untuk mendiskusikan hal ini dengan orang tuanya, apakah kita berada di antara mereka ketika mereka ingin mendiskusikan itu kepada kita, gitu ya. Ini juga sebenarnya refleksi untuk saya sendiri, karena tadi juga ada pertanyaan di chat tuh, bagaimana membalancing antara waktu orang tua dengan kebutuhan dari anak itu sendiri. Tapi di sini ternyata anak-anak itu
hampir 65% mengatakan sangat butuh berdiskusi dengan orang tua ketika mengakses internet untuk memastikan apakah berita dan informasi tersebut akurat ataukah tidak. Lanjut. Dan ini adalah studi kami yang terbaru di tahun 2021. Ternyata Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita menghadapi yang namanya learning loss ya. Bagaimana pembelajaran itu terdegradasi, ini warnanya pitch ini adalah hal yang terdegradasi dengan adanya pandemi. Lanjut ke slide terakhir aja. Tapi yang menarik adalah semua itu ternyata bisa terintervensi dengan baik ketika ada internet yang tersedia, dan di sini yang paling menarik adalah kemampuan ibu untuk membaca. Meskipun yang kami survei ini sangat sederhana, dapat membaca tidak dapat membaca, tetapi semakin kompleks fungsi dari internet yang akan kita kenalkan, tentunya kemampuan ibu atau orang tua ini tidak sekedar bisa membaca atau tidak dapat membaca, tapi literasi digital orang tua ini juga mutlak diperlukan untuk kita memastikan anak-anak kita bisa survive di era mereka dituntut mau tidak mau harus menggunakan berbagai akses digital dan berbagai informasi yang ada di dunia internet. Jadi kalau bisa, kalau kita tidak yakin kita memiliki kemampuan itu, pastikan yang bisa diakses oleh anak-anak kita itu adalah platform-platform yang memang kita sudah sangat percaya. Platform-platform yang sifatnya memang terbatas, yang isinya memang kita yakin betul ada konten edukasinya di sana. Tapi kalau kita tidak yakin kita bisa mendampingi, kita punya kemampuan digital yang memadai, jangan lepaskan anak-anak kita untuk bisa mengakses internet secara luas ya, secara tidak terbatas. Kurang lebih itu dari saya, moga-moga suara saya tidak terputus-putus ya. Baik, Ibu, terima kasih Bu Rahmawati sudah sharing. Tadi memang sempat terputus sedikit-sedikit, tapi masih bisa kami dengarkan secara gambaran besarnya ya. Baik, kalau semoga bisa tinggal untuk tanya jawab, tapi tadi terima kasih juga sudah langsung ditanya, langsung dijawab juga ada pertanyaan yang muncul ya, begitu yang pop up ya Bu ya. Baik, tadi learning loss, tapi bisa teratasi dengan adanya bantuan digital begitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan coba lanjut lagi ke Mr. Suyota Sasaki. Sasaki さん、画面共有お願いします。はい、ではよろしくお願いします。画面共有していきます。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。まずはでは簡単に自己紹介をさせてください。Selamat siang, perkenalkan nama saya Sasaki. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. スララネットの佐々木と申します。スララネットでは日本のご家庭に対してスララを使った家庭学習サービスの普及を行っておりまして、この事業責任者を務めております。日本のスララの利用者には勉強の苦手なお子さんをはじめとして人間関係などで心の病気になったりとか学校へ行くことを拒否してしまうお子さん、それから脳機能上の問題で特別な発達をちょっと遂げてしまって、普通の子どもとは違う行動をしてしまうお子さんというのも利用されています。Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikannya. Hari ini Pak Sasaki akan menyampaikan materinya dalam bahasa Jepang lalu ditranslation ke bahasa Indonesia oleh saya. Nah, Pak Sasaki datang dari Suralanet Japan, dan Suralanet Jepang memberikan pelayanan home learning untuk siswa-siswi di Jepang. Nah, dan saya adalah sebagai penanggung jawab pada divisi home learning di Suralanet Jepang. Nah, sebenarnya di Surala Jepang berbagai siswa yang belajar dengan menggunakan Surala. Contohnya siswa yang kurang suka belajar dan juga siswa yang memiliki masalah atau sakit di hati karena ada masalah dengan teman-teman atau keluarga seperti itu. Atau ada juga yang tidak bisa berangkat ke sekolah karena ada masalah juga. Atau ada juga siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu.こういうご家庭で顕著なのが、その子どもの勉強へのやる気だったり、この前のもっと前の段階の子育ての仕方なんかで悩まれて、その勉強どころじゃないっていうことなんですね。で、我々はその家庭学習サービスのチームとして、勉強だけではなくて、親子の関わり方、あるいはその人の心の在り方にも向き合っています。
で、学力を上げることは学習教材のスララで解決できますが、人の気持ちと向き合っていくには心理学から紐解いていかなければなりません。で、今日はこの日頃、日本のお母さん、お父さんに提供しているこの弊社独自のサービス、ホメビリティ講座というものがありますが、これを少し使わせてもらって、皆さんに子育ての一助となるような情報が提供できたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。Mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa membayangkan juga ketika di rumah tangga memiliki masalah dengan anak atau ketika anak memiliki masalah seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin tidak sempat memikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan anak karena perlu memikirkan bagaimana cara mengasuh anaknya seperti itu. Nah, dan sebenarnya Surala adalah perusahaan yang menyediakan konten pembelajaran. Tapi Surala memberikan pelayanan bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti tadi dari sisi psikologis seperti itu. Nah, dan hari ini karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi untuk pengasuhan, makanya saya akan menyampaikan tentang homeability. Nanti saya jelaskan apa itu homeability. Nah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat mendapatkan ilmu yang cukup bermanfaat melalui presentasi hari ini. お願いします。ということで、はい、ホメビリティ講座始めていきたいと思います。で、このホメビリティ講座というこのサービスの名称ですけども、日本語の褒めると英語のアビリティをくっつけた造語になります。で、褒める能力を養う講座だと思ってもらって構いません。先ほど心理学という言葉を使いましたが、ホメビリティ講座ではこの、心理学の中でも行動分析学という学問を使った講座となりますので、今日はその一部をご紹介していきます。Tadi saya sebut kata istilah homeability. Di sini ada yang pernah dengar kata homeability? Saya kira mungkin tidak ada yang pernah dengar kata homeability. Homeability ini dibuat oleh dua kata, satu homeru dalam bahasa Jepang yang artinya memuji. Lalu ability bahasa Inggris yang artinya kemampuan. Jadi biasanya saya sering mengadakan kursus homeability untuk membangun bagaimana cara memuji anak seperti itu. インドネシアのお母さん、お父さん、皆さん褒め上手だというふうにお聞きしています。で、日本のお母さん、お父さんは逆に褒めるのがとても苦手です。まるでその侍の魂がまだ残っているかのように自らを律する気持ちが強くて、子供の良いところよりもダメなところに注目しがちなんですね。で、褒めるっていう点では、ほぼほぼインドネシアの皆さんの方ができていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。とはいえ、私自身もまだインドネシアに訪れたことがなく、インドネシアのお父さん、お母さん、子育てスタイルっていうのはどういうものなのかっていうのをすごく気になっております。Mohon maaf tadi saya agak sombong juga, saya mau beritahu bagaimana cara memuji anak. Tapi katanya, dengar-dengar katanya ibu bapak di Indonesia sudah pintar memuji anak-anak. Benar tidak, Bu? Katanya, saya sudah dengar katanya ibu bapak di Indonesia itu cukup pintar untuk memuji anak. Sedangkan kalau orang tua di Jepang itu sangat susah untuk memuji anak. Mungkin ibu bapak pernah dengar kata samurai. Samurai itu cukup disiplin untuk diri sendiri sehingga ke anak juga tidak memanjakan anak, tidak memanjakan seperti itu, seperti ke diri sendiri begitu. Tapi sebenarnya saya sendiri juga cukup penasaran bagaimana cara memuji anak-anak kalau di Indonesia, bagaimana caranya seperti itu. Ya. こちらを見てください。子育てスタイル、大きく4つに分けてみました。皆さん、どのスタイルに当てはまりましょうか。ちょっと簡単に見ていきます。Di sini saya ingin menampilkan beberapa gaya pengasuhan. まずですね、子育ての一つ目、これ消極的スタイルと呼ばれています。消極的スタイルのお母さん、お父さん、何するかというと、しつけをします。欲しいものは何でも与えます。愛情があるんですが、ルールがありません。ルールがないお家、どうなるかというと、子供としてはその自制が育たないんですね。ルールはないんだけど、自分がしたいものだけやっちゃう。で、そういう中でだんだん大きくなってきて、成長していって、自分がしたいものが手に入らなくなる。そうなるとどうなるかというと、お家での暴力につながるっていうふうにも考えられています。Pertama, gaya pengasuhan pertama, gaya pasif. Dalam gaya pasif ini, orang tua selalu menghindari aturan yang ketat dan selalu memberikan semua yang diinginkan oleh anak. Ya, cukup baik ya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika melakukan pengasuhan seperti ini? Anak
tidak bisa kontrol diri karena anak selalu dapatkan sesuatu yang diinginkan oleh diri sendiri. Nah, tapi ketika anak menjadi besar dan menghadapi masyarakat yang seperti kita mengalami, ya seperti kita tahu di dalam masyarakat ini tidak selalu sesuai dengan keinginan sendiri, betul ya Ibu? Nah, kalau seperti itu, ya sebelumnya anak selalu mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi ketika tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, jadinya anak bisa juga ambil kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, karena tidak bisa kontrol diri. それからですね、子育てのスタイルの2つ目、これは無関心スタイルと呼ばれています。自分はとりあえずお金を入れておく。でも子供ができたことに、子供ができたことに興味がない。それからできないっていうことにも興味がない。そういうスタイルになります。Lalu gaya pengasuhan kedua, yaitu gaya tidak peduli. Ya, yang penting saya kasih uang aja ke anak. Saya tidak peduli apa yang dilakukan, apa yang anak bisa. Saya tidak peduli sama sekali. Begitu. 次にですね、独裁的スタイルですね。で、子供の気持ちに寄り添わない、教育的に必要なものは揃えるけど、できなかったことに対して注目するのは得意なんですけど、できたことを褒めるってことができない保護者の方ですね。これ実は一番日本人に多いスタイルです。なぜかというと、そういうスタイルが日本での昔からの主流だったからなんですね。褒めるのが難しいって思っている日本の親は、おそらく小さい時に褒められることがなかったんだと思います。で、この独裁的スタイルをすると自己肯定感が下がるので挑戦することをしなくなります。本当はできることに対してもどうせ自分はダメだと、そういう気持ちがあるので怖くて挑戦することを避ける、そういう傾向になると言われています。Lalu gaya pengasuhan ketiga, gaya otoriter. Sebenarnya gaya otoriter ini orang tua tidak memperhatikan perasaan anak dan selalu memperhatikan hal yang buruk saja. Nah, sayangnya kebanyakan orang tua di Jepang mengambil gaya pengasuhan ini. Karena dulu pengasuhan yang cukup utama itu gaya otoriter, dan orang tua juga ketika kecil ya jarang dipuji, makanya mengambil cara seperti ini. Nah, tapi dengan begitu harga diri anak sendiri juga tidak dibangun, sehingga anak selalu menyerah, saya mah pasti nggak bisa, jadi saya nggak melakukan apa-apa, seperti itu. はい。次、最後にですね、民主的スタイル。子供の気持ちを考慮しながら話し合って、でも良いと悪いの境界線明確なんですね。で、こういう子供は自信を持っているので、いろいろなことに挑戦できる子に育つと言われています。で、自分の気持ちを素直に話せるシチュエーションがあります。ホメビリティ講座ではこの民主主義スタイルを目指すようによくお話をしています。Lalu gaya pengasuhan keempat, yaitu gaya demokratis. Nah, dalam gaya demokratis ini, orang tua selalu mempertimbangkan perasaan anak dan berdiskusi. Nah, dengan begitu, anak juga nyaman menghadapi orang tuanya dan bisa membangun harga diri sendiri dan sehingga bisa mencoba hal-hal baru. Nah, dan karena anak juga merasa jujur ke orang tua, karena nyaman menghadapi orang tua, jadi cukup lancar untuk pengasuhannya. Hari ini, kami lebih fokus ke gaya pengasuhan seperti ini. ということで、すみません、あと2分とかってきてるので、2分は絶対無理なので、ちょっとだけ巻きで、はい、わかりました。お願いします。アンケートのご協力もありがとうございました。子どもの学習意欲が低いということで、6割の方がご回答いただきました。保護者が付き添わないといけない、ということで、5割の方がそういったお悩みがあるということで、お聞きしております。今日はそのホメビリティ講座の中でもこの2つのアンケートを踏まえて親子のより良い関係を築けるようなそういう指示が通りやすくなるための褒めるに注目して今日はお話をしていきます。Tadi juga sudah disampaikan hasil kuesioner yang diberikan kepada orang tua dan cukup banyak orang tua yang bingung bagaimana cara mendampingi siswa yang sedang belajar dan bagaimana cara membangun mood untuk belajar begitu. Jadi hari ini kami lebih fokus bagaimana cara memuji supaya anak semangat belajar. はい。インドネシアのお母さんお父さん褒めることが上手な方が多いと聞いています。なぜ皆さん褒めるのか、なぜ大切なんでしょうか。Dan seperti tadi saya sampaikan, ibu bapak di Indonesia cukup pintar untuk memuji. Nah, kira-kira kenapa pujian itu sangat penting ya? まず単純に褒められるっていうことは嬉しいですよね。
特にお母さんお父さん子供を褒められるとすごく嬉しくて、その行動を一般品相に行うっていうのが分かっていきます。Pertama, ya sederhana. Kalau dipuji cukup senang juga. Apalagi anak ketika dipuji oleh orang tuanya, anak juga pasti mengurangi perilaku tersebut supaya dipuji lagi. で、自己肯定感が高いと褒められることで少し気が向かないようなことを要求されても比較的協力的に応じることができるようになるっていうのが、そういう効果があったりするわけですね。Lalu dengan pujian, seperti tadi saya sampaikan, harga diri juga menjadi tinggi. Nah, dengan begitu, anak juga lebih kooperatif apa yang diminta oleh orang tuanya. で、この褒めるというのを行動心理の観点から説明します。心理学には行動心理学という学問がありますが、その中で使う行動の ABC というものがあります。例えば私たちの普段の生活で行動の ABC というものをちょっと無意識に使っているものがあるので、少し例を出していきます。Lalu sekarang saya menjelaskan tentang pujian dengan menggunakan dari sisi akademis, yaitu psikologis perilaku. Nah, di sini ada perilaku ABC. Sebenarnya kita menggunakan perilaku ABC tanpa sadar. 例えばですね、これちょっと日本の車社会のお話になりますが、A 先行条件、何々の時に B 行動何々したら C 結果何々だったというふうに当てはめていくんですが、これ車に乗った時、日本の車はベルトの着用サインの音がすぐ鳴るようになってます。これが鳴ることによってベルトをつけるので事故に遭ったとしても無事で済むというふうに多くなってきてました。Contohnya seperti saya tampilkan di slide, A. Kondisi awal, B. Tindakan, C. Hasilnya. Dengan kata lain, pada saat sesuatu, jika melakukan sesuatu, akibatnya bla-bla-bla. Seperti itu. Contoh yang lebih detail, ketika saya masuk mobil, kalau di mobil di Jepang, akan ada tanda berbunyi kalau kita tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, tapi dengan ada bunyi tersebut, kita menggunakan sabuk pengaman sehingga bisa menghindari kecelakaan. これがどういう発想から生まれたかというと、以前はベルトをつけたときに着用のサインっていうのはなかったんですね。で、ベルトをしないことで事故に遭ったときに大怪我になってしまうということは実際にありました。この結果からこうならないように A の条件を変えることによって C を変えるっていうのはこの行動の ABC の原理なんですね。この C の結果を変えていくっていうことを少し今日はお話しします。Sebenarnya tadinya tidak ada tanda yang berbunyi, tapi karena pernah terjadi kecelakaan, makanya mulai ada tanda berbunyi. Jadi hari ini kita fokus apa yang perlu dilakukan supaya bisa mengubah hasilnya. 結果を変えるってどうするかというと、褒めることによってその行動の強化につながることが分かっています。例えば、勉強の時間になりました。お子さんは勉強を始めました。それを即座に褒めました。Dan bagaimana cara mengubah hasilnya? Nah, contohnya di sini ketika waktu belajar, anak mulai belajar dan anak dapat pujian langsung dari ibunda. そうすると子供はその勉強したという行動がお母さんに褒められたという要素によって行動が強化されます。この一連を心理学用語で性の強化と言います。心理学ではこの強化詞っていう、お母さんに褒められた事象を強化詞と呼んでて、いかに強化詞を増やすかが鍵になるわけですね。Dan karena anak dapat pujian dengan melakukan perilaku belajar, anak juga merasa, oh ini perilaku yang cukup baik. Nah, dalam istilah psikologis bisa kita sebut penguatan positif. Nah, dan unsur yang bisa meningkatkan perilaku baik bisa kita sebut intensifier dalam bahasa Inggris atau bisa kita sebut penguatan. Nah, kita perlu meningkatkan penguatan intensifier supaya bisa meningkatkan perilaku, supaya bisa memperbanyak perilaku yang baik. 性の強化とはその増やしたい行動に対してお子さんの好きなもの、お母さんお父さんに褒められたことを与えるのが性ですね。その行動を増やすことに効果があります。で、褒めるって、言葉ではなく、違う方法で行動を強化することもできます。Mohon maaf kami menggunakan istilah psikologis. Nah, yang penting poin di sini adalah supaya bisa meningkatkan perilaku baik yang dilakukan oleh anak, kita memuji anaknya. Ini bisa kita sebut cara penguatan positif. 例えば、性の強化の反対、負の強化を説明しますと、勉強の時間になりました。
いつも30分ぐらいだけど、今日は1時間頑張りました。結果ですね、今日は疲れてるだろうから部屋の片付けを手伝うよというふうに、本当は部屋の片付けしなきゃいけない日だったけど、お母さんが手伝ってくれることになったわけですね。これは何してるかっていうと、その行動に対して子供の嫌なものを取り除くことによって、その行動を増やすっていう効果があります。なので、褒めるといっても、ただ褒めるじゃなくて、いろいろな褒め方があるので、今日はちょっとそこまでお話できませんが、そういうことがあるということでございます。Tadi saya sebut bisa memuji. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain juga untuk pujian. Di sini saya tuliskan penguatan negatif. Contohnya ketika waktu belajar, anak biasanya hanya belajar setengah jam saja, tapi hari ini coba berusaha untuk belajar 1 jam. Nah, dengan begitu anak merasa, oh mungkin hari ini anak capek, jadi harusnya anak yang lakukan. Tapi hari ini saya, ibu, coba bantu bereskan kamar, seperti itu. Jadi tidak langsung memuji perilaku belajar tersebut, tapi coba melakukan dengan hal lain. Itu juga bisa disebut pujian bagi anak. 知らず知らずのうちに消去してしまうという行動のお話もあるので、ちょっとそこも少しご紹介しますね。例えば保護者の目の届くところで静かに勉強してたら皆さんどうしますか？日本のお母さん、静かに集中して勉強してるからこの時間は声をかけずに見守ろうとします。Tapi hati-hati juga kadang kita tanpa sengaja eliminasi perilaku yang baik. Nah, misalnya ketika anak sedang belajar dalam pengawasan orang tua, ketika dalam pengawasan orang tua, anak belajar dengan tenang. Nah, kalau seperti itu, apa yang ibu bapak lakukan? Nah, kebanyakan orang tua di Jepang itu membiarkan saja karena takut mengganggu. ただ子供からすると何も言われなかったのと同じで、静かに勉強してもいいことがないと、そういう感想を持っちゃって、この行動をしなくなっていく、いわゆる行動の消去につながってしまうと考えられています。Tapi dengan begitu, bagi anak sama saja tidak dipuji, tidak diperhatikan. Nah, dengan begitu anak akhirnya, oh, kalaupun saya diam-diam belajar juga percuma. Ya, kalau kayak gitu, saya mending tidak melakukan seperti itu. Begitu. 佐々木さん、あと5分ぐらいで終えていただきたいそうです。大丈夫です。なので、子育てにおいては、この行動の消去の原理を使って、違う方法で好ましくない行動を減らしながら、好ましい行動を増やすということをしていただけたらと思います。Dan dalam pengasuhan ini, kita bisa memanfaatkan cara eliminasi perilaku. で、これが行動の消去、スルーということですね。で、このスルーを利用した褒めるの例としては、勉強の時間になった時に、例えばやりたくないとダダをこねながら勉強したとします。そのダダをこねるっていう行動に対して不満があったらイライラして怒ってしまうかもしれません。ただ怒るっていう方法は効果がないので、ダダをこねることをスルーして勉強した事実、勉強した行動を褒めてあげます。そうすると、この嫌々だったけどやったという行動が強化されるので、とても効果的な行動の勉強に行動の強化につながっていきます。Contohnya ketika anak sedang belajar, ketika waktu belajar, anak-anak belajar, tapi dengan mengatakan, wah sebenarnya saya tidak mau, jadi ada ya anak mengeluh. Nah, ketika hal tersebut terjadi, orang tua bisa mengabaikan mengeluhnya, tapi memuji belajar, memuji perilaku yang belajar. Nah, dengan begitu, anak merasa, oh belajar itu hal yang bagus. Nah, sehingga bisa meningkatkan perilaku belajar bagi anak seperti itu. Anak juga melakukan perilaku dengan baik. スルーをするときのコツをちょっと簡単にお伝えしますね。無表情、無関心を心がけるのが大事だというふうに言われています。Tadi saya mengatakan bisa juga mengabaikan atau eliminasi perilaku yang kurang baik. Nah, ini kiat-kiatnya. で、どうしても嫌な行動、お母さんの嫌な行動が目につくと、そのお母さん、お父さんが嫌な顔しちゃったり、イライラしちゃったりっていうのはあるんですけど、これを見せるとお子さんもその感情っていうのが映っちゃうので、喧嘩したり、じゃあやらないよってことになるので、それをするときはそのことに対して無表情、無関心、その行動には全く興味がありませんっていうことを心がけてやってみてください。Ketika mengabaikan ada kiatnya. Nah, ketika kita marah atau jengkel pasti muncul di ekspresi wajah kita ya. Nah, tapi ketika kita mengabaikan, sebenarnya dalam hati itu cukup marah. Tapi ketika kita ingin mengabaikan sesuatu, itu usahakan ekspresi wajah kitanya tetap datar saja.
supaya anak juga tidak ikut jengkel. できればその会話の中で良かったことに焦点を当てたり、また良い行動が出るのを待って、その瞬時に褒めるっていうのを一緒にすることによって、より効果っていうのは出てきます。Dan usahakan kita lebih fokus hal-hal yang baik dalam percakapan dengan anaknya, dan juga ketika ada hal yang bagus, sebaiknya langsung memuji anaknya saja. はい。で、心理学にはですね、プロアクティブチップっていうのがあるので、少し簡単にご紹介しますね。で、2枚目のスライドはちょっとカットしますね。はい。で、例えば、せっかく頑張って褒めても、何かあったのって言われてしまいます。で、これどうしてかっていうと、今まで褒めてこなかったご家庭では、行動が変わることで何か頼まれるんじゃないかと不安になることがあるので、それでお子さんがちょっと嫌な態度を取られるっていうことが出てくるかもしれません。で、あれ、なんか乗り移ったみたいな、そういう批判的な態度を取ってくるかもしれない。でもこれは、そういう態度を取ることで、お母さん、お父さんをイライラさせることがお子さんの目的だと思ってください。Nah, tapi kadang kita menghadapi situasi yang cukup menantang juga. Nah, ketika kita memberi pujian kepada anak, anak merasa, wah, ibu tumben memuji saya. Oh, mungkin pasti ada maunya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, karena anak juga berhati-hati sambil mencari tahu maunya apa, begitu. Jadi kadang perilaku atau sikap anak juga kurang baik. Nah, kalau seperti itu, kita juga jangan terpancing dengan sikap tersebut. 行動の変化って良い方向に変わったとしても、その子供としてはその変化の良さが分かってないので、変化そのものが怖いんですね。で、こういうふうにわざとそのお母さんお父さんを怒らせてイライラするのを見たら、よかった、いつも通りに戻ったっていうふうになっちゃうので、感情的になってしまったらお子さんの勝ちだというふうに思ってください。前もって褒めるとき、もしかしたら行動が悪化するかもしれないっていうことをあらかじめ見越しておいていただくのがいいのかなというふうには思います。Nah, dan akhirnya misalnya kita terpancing, kemudian kita marah ke anaknya. Nah, kalau gitu, anak juga merasa tenang, oh, kembali ke ibu yang seperti biasa. Jadi tidak ada apa-apa seperti itu. Nah, makanya di sini kita harus tahan juga. Ketika kita mau melakukan perubahan, pasti tidak selalu sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang penting kita tahan, jangan patah semangat, jangan patah harus teruskan begitu. どんなにいい変化でも行動の悪化はつきものだと思っておく。悪くなった後により良くなるものだとして覚えておいていただけたらと思います。すみません、そこ言っちゃいました。OK です。ということで、ちょっと時間の都合で少しこの辺はお話はカットしますけど、これが褒めるの世界観だったということで、はい、いかがでしたでしょうか。本日ご参加されている皆さんは、自分自身褒めていらっしゃいますでしょうか。遠慮せず、ぜひ自分を褒めてあげてください。今日参加した自分の行動をですね、ぜひ褒めてあげてほしいなと思います。できれば、お隣にいるお母さん、お父さんをですね、褒めてあげてもらえたらと思います。褒める意味を込めて、最後は拍手して、終わりましょう。私からは以上です。本日はありがとうございました。Karena waktunya cukup terbatas, jadi mohon maaf kami menyampaikannya cukup cepat dan juga belum banyak yang kami bisa menyampaikan hari ini. Nah, dan dari tadi kami menyampaikan bagaimana cara memuji anak. Nah, tapi selain anak juga harus memuji diri sendiri juga atau pasangannya. Misalnya kalau ibu harus memuji bapaknya, kalau bapak harus memuji ibunya, seperti itu. Dan hari ini kita menutup dengan memberikan tepuk tangan buat diri sendiri. Ibu bapak, terima kasih sudah selalu berusaha untuk mengasuh anak-anak. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih.